wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Kalian masih sehat? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ketemu Bapak, utarakan dengan senyum Pepsodent. Ya, kita senyum, kita ceria untuk menerima pelajaran dari Bapak. Alhamdulillah, kalian semua sehat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum Bapak memberikan materi kita pada hari ini, maka agar pembelajaran kita selalu mendapatkan ridho Allah, terus ilmu kalian yang Bapak berikan nanti bisa bermanfaat. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Siap semuanya untuk berdoa? Siap. Oke, silakan Ihsan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, anak-anak Bapak semua, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini senantiasa selalu mendapatkan lindungan, rahmat, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semua, sebelum Bapak memberikan materi pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ya, Bapak akan mengecek dulu. Ihsan. Hadir, Pak. Ya. Dwi Anggraini. Ya. Niken. Iya. Hartiwi. Iya. Debi Permatasari. Iya. Oke anak-anak semua, kalian alhamdulillah di hari ini semuanya hadir 100%. Alhamdulillah. Ini karena kalian diberikan kesehatan. Coba kalau kita tidak diberikan kesehatan, mungkin hari ini kita tidak bisa masuk ke sekolah. Maka ucapan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, agar kalian tambah semangat ya di dalam menerima pelajaran Bapak, senyum dulu. Nah, senyum Pepsodent. Agar kalian nambah semangat di dalam menerima pelajaran dari Bapak, mau nggak kita yel-yel? Mau. Mau ya? Mau. Biar otak kalian fresh ketika yel-yel. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke. Siapa kita? Siswa Maif. Siapa kita? Siswa Maif. Siapa kita? Siswa Maif. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Oke, tepuk tangan.
kalian yel-yel, sekarang kalian sudah fresh, siap untuk menerima pelajaran dari Bapak. Kita mulai pelajaran sekarang ya anak-anak. Sebelum Bapak meneruskan pelajaran hari ini, yaitu tentang adab berzikir, Bapak ingin mengulas sedikit. Siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu kita belajar apa? Ayo. Minggu yang lalu kita belajar apa? Adab sholat. Ya, apa Isan? Adab sholat, Pak. Adab sholat. Isan pinter. Nah, coba Bapak tanya satu aja tentang adab sholat. Siapa yang masih ingat lagi? Satu saja, apa saja adab sholat itu? Ya, Pak. Ya, Dwi. Tempat harus bersih dari najis. Tempat harus bersih dari najis. Pintar Dwi. Alhamdulillah, materi yang lalu kalian semua sudah paham. Terbukti ketika Bapak nanya, kalian bisa menjawab semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini melanjutkan adab sholat yang minggu lalu, yaitu tentang adab berzikir. Sebelum Bapak menguraikan, menjelaskan apa itu adab berzikir, terus apa itu pengertian zikir, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ketika kalian mempelajari adab berzikir. Anak-anak semua masih semangat? Masih. Siapa kita? Siswa Ma'arif. Oke, masih semangat. Kita lanjut ya. Ya. Ya, tujuan kalian mempelajari adab berzikir setelah kalian Bapak menguraikan tentang adab berzikir. Nah, nanti kalian diharapkan yang pertama, dengan mempelajari adab berzikir, nanti kalian dapat menguraikan, menjelaskan pengertian dari adab zikir dengan baik dan benar. Yang pertama, tujuannya. Yang kedua, dengan mempelajari materi adab zikir, kalian dapat melafalkan dalil tentang adab zikir dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan mempelajari materi adab zikir, kalian dapat memerinci adab zikir dengan runtut dan benar. Maksudnya runtut itu secara berurutan, mulai dari pertama sampai terakhir dengan baik dan benar. Kemudian dengan mempelajari materi adab zikir, kalian dapat menyimpulkan, membuat kesimpulan tentang hikmah adab zikir dengan baik dan benar. Dan yang terakhir tujuannya, setelah kalian mempelajari adab zikir, nanti melalui praktek adab zikir, ya praktek, kalian mempraktekkan adab zikir, maka diharapkan kalian dapat mengimplementasikan, maksudnya dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari tentang adab zikir dengan baik dan benar. Jadi itu anak-anak ya, tujuan kalian materi hari ini yaitu tentang adab zikir. Ini harapan dari Bapak. Tujuan yang 5 ini yang sudah Bapak sampaikan, kalian bisa paham dan mengerti. Oke, bisa dipahami semua anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kemudian anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan
apa yang dimaksud dengan zikir? Ayo, kalian setelah sholat langsung zikir atau langsung kalian kelepas pulang? Ayo, bapak tanya. Siapa yang setelah sholat langsung pulang? Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti kalian semua adalah ahli zikir. Karena setelah kita sholat itu harus berzikir terlebih dahulu. Tetapi anak-anak, berzikir itu tidak hanya ketika kita selesai sholat. Ya, tidak hanya ketika kita selesai sholat. Dimanapun kita berada, di sawah, terus kalian lagi cuci baju, terus kalian lagi ngapain lagi misalkan? Ya. Lagi mainan, Pak. Lagi mainan, terus lagi ngapain lagi? Mau tidur. Nah, kalian tetap harus berzikir. Jadi zikir itu tidak hanya ketika selesai sholat. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud zikir? Ayo. Ya. Salah nggak Pak? Nggak marah? Silakan ngacung. Salah nggak Bapak? Ayo. Oh, Ihsan mau menjawab. Ya, silakan Ihsan jawab. Apa yang dimaksud dengan berzikir? Ya. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam aktivitas sehari-hari. Iya, Ihsan hampir benar. Ihsan hampir benar. Yang lain mungkin ada apa yang dimaksud zikir? Tadi Bapak sudah menyampaikan, zikir itu tidak hanya ketika kita selesai sholat, tetapi dimanapun kita berada, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa membantu Bapak? Zikir adalah, oke, ya. Siapa namanya, Nak? Fitriana, silakan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, hampir benar. Ihsan, Fitri menjawab hampir benar. Baik, sekarang anak-anak perhatikan Bapak. Ya, perhatikan Bapak. Tadi Bapak menyampaikan zikir itu tidak hanya ketika selesai sholat, tetapi dimanapun kita berada, kita harus berzikir. Artinya berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya mengingat Allah? Yaitu kita mengingat Allah dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Apa contohnya kalimat thayyibah? La ilaha illallah, itu kalimat thayyibah. Atau kita baca tasbih. Apa itu tasbih? Bacaan apa itu? Bacaan Subhanallah. Terus kita baca tahmid. Apa bacaannya tahmid? Apa? Alhamdulillah.
saya zikirnya membaca Al-Quran, boleh nggak Pak? Kalau saya zikir membaca Al-Quran, saya mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, bisa nggak? Ayo siapa bisa jawab, bisa nggak? Bisa. Malah itu lebih afdol. Kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu juga termasuk zikir. Paham anak-anak ya? Berarti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan kalimat thayyibah. Tadi la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita ingat Allah dengan kalimat-kalimat itu, tentunya kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh siapa tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Paham ya anak? Oke. Kalau kalian tadi sudah paham, nah sekarang Bapak ingin menayangkan video dan gambar-gambar tentang orang yang berzikir. Bisa anak-anak ya Bapak tampilkan? Bisa. Oke, sekarang lihat Bapak mau menampilkan video dulu. Bapak mau menampilkan video dulu. Video tentang berzikir. Ini nggak banyak, cuma 2 menit. Silakan kalian simak. Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Bapak Jangan ulangi. biasakan lisan Anda untuk diam. Ya, Bapak Lisan ulangi. Anda mengingat Allah. Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Jangan biasakan lisan Anda untuk diam, tapi biasakanlah untuk selalu berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Simak. Karena ketika dia sudah terbiasa berzikir, dia tak akan diam selamanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal keburukan yang besarnya seperti gugusan gunung. Lalu dia mendapati lisannya telah meluluh lantahkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. ppkm.com. Oke anak-anak, jelas ya tadi? Berarti di dalam video ini kita disuruh ngapain tadi? Membiasakan apa? Yang kita berzikir itu membiasakan apa tubuh kita, anggota tubuh kita? Lisan kita untuk membiasakan berzikir. Ini video sekilas. Nah, dari video ini nanti kamu buat pertanyaan, ya, kamu buat pertanyaan. Terserah yang pertanyaan tersebut membuat kamu ada rasa ingin tahu, ya, ada rasa ingin tahu dari video tersebut. Nah, nanti tidak perlu kalian jawab, kita jawab bareng bersama-sama. Nah, sekarang tayangan yang kedua, Bapak akan menampilkan gambar tentang orang yang lagi berzikir. Ya, kalian perhatikan gambar ini. Ada seorang kiai atau orang muslim. Beliau sedang berzikir. Beliau sedang berzikir dengan kepala tertunduk, dan memegang suatu benda. Nah, apa namanya benda ini? Tasbih. Tasbih. Ya, paham ya ini gambarnya? Ifti
Rosi, itiros, duduk itiros. Ketika sama kalian mau duduk tasyahat, tasahud awal ketika sholat. Nah, tapi kalian perhatikan bungkuk tubuhnya dengan gambar yang pertama tadi sama tidak? Membungkuknya sama tidak? Sama, membungkuk dia. Nah, terus yang dia pegang sama tidak? Sama. Memegang apa? Tasbih. Yang memegang tasbih. Sekarang kalian lihat gambar yang ketiga. Perhatikan gambar yang ketiga. Orang ini berzikir. Orang ini berzikir, tetapi dia model berzikirnya menunduk dengan khusyuk memegang tasbih dan mencium tasbih. Nah, model berzikirnya orang yang tiga seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah biar lebih konsentrasi di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas yang gambar ketiga ya, anak-anak? Jelas. Ya, sekarang yang kalian perhatikan yang terakhir. Gambar terakhir. Belum terakhir. Ini terakhir. Apa yang ada dalam benak kalian tentang orang ini? Orang ini sedang galau. Padahal orang galau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang galau ini disebut orang yang suka putus asa. Loh, kenapa kok orang ini galau? Kenapa? Karena orang ini jarang atau tidak pernah ngapain? Tidak pernah berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia zikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia galau. Seperti kamu, ya, seperti kamu ulangan tengah semester nilainya 45 akidah akhlak. Kamu galau termenung saja di rumah, di asrama termenung, galau. Tidak semangat, makan tidak semangat, mau sholat tidak semangat, mau ngaji tidak semangat karena galau. Nah, padahal tidak boleh. Coba kalau dia rajin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan galau. Paham anak-anak ya? Nah, ini gambar orang galau karena malas berzikir. Senyum episoden. Nah, siapa kita? Siswa Mari. Siapa kita? Siswa Mari. Siapa kita? Siswa Mari. NKRI. Harga Mari. Pancasila. Jaya. Oke, ya tambah semangat lagi. Ya. Baiklah anak-anak. Sekarang tugas kalian tadi Bapak sudah sampaikan di awal. Masih semangat? Masih. Bapak sudah sampaikan di awal. Dari video yang kalian tonton, dari gambar yang kalian lihat, sekarang buat pertanyaan yang membuat kalian penasaran. Ya, silakan dari sekarang kalian buat. Ya, silakan kalian buat. Bapak akan keliling ngecek. Ya, ada yang buat kamu penasaran? Ada ya. Coba tulis. Ya, ini nggak tahu ya, kenapa harus gini ya? Ada yang buat penasaran? Ada. Ya. Iya. Bapak kasih waktu
ya. Bapak kasih waktu 2 menit yang membuat kamu penasaran dari tontonan video tadi sama gambar yang kalian tonton. Ada San penasaran? Ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, berarti kamu paham dengan video dan gambar tersebut. Ada? Ya. Ada? Bi? Nggak ada, berarti Bi sudah paham dengan video dan gambar zikir tadi. Ada San penasaran? Ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, berarti kamu paham dengan video dan gambar tersebut. Ada? Ya. Ada? Wi? Nggak ada, berarti Wi sudah paham dengan video dan gambar zikir tadi. Paham dong? Ya, nggak paham berarti nggak ada. Paham nggak? Paham. Berarti nggak ada pertanyaan yang buat penasaran ya? Ya. Ini paham juga? Ya. Paham? Iya. Oke anak-anak, cukup ya? Cukup? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng dari video dan gambar tadi yang kalian tidak paham, kita bahas bareng-bareng. Ayo, siapa yang mau membacakan hasil tadi yang kalian tulis yang tidak dipahami? Ayo. Ya, San. Apa maksudnya kita berzikir di tempat yang sunyi itu bagaimana? Ya. Apa maksudnya kita berzikir di tempat yang sunyi? Itu maksudnya bagaimana? Perhatikan, ada yang bisa membantu Isan? Ya ada. Senyum Pepsodent. Ya kalau nggak ada, ya lihat Bapak, perhatikan Bapak. Kenapa kok kita dianjurkan untuk berzikir di tempat yang sunyi? Misalkan zikir di tengah hutan, zikir di gua. Nabi dulu itu seringkali zikir di tempat yang sunyi. Dia bertafakur, mengingat akan kebesaran Allah. Di mana Nabi bertafakur waktu itu? Di gua Hiro. Nah, Nabi mengambil tempat yang sunyi. Loh, kenapa kok harus kita mengambil tempat yang sunyi? Yang lebih afdol, yaitu agar kita lebih konsentrasi lagi di dalam mengingat Allah dan di dalam mengingat kebesaran Allah. Itu bisa dipahami, Isan? Yang lain bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang lagi yang lain ya? Ayo, ada lagi? Ya. Nah, mengapa berzikir harus memakai tasbih? Iya, Bapak juga penasaran. Kok dari gambar tadi, nah gambar ini, nah lihat, atau yang ini lihat. Loh kok kenapa berzikir itu harus memakai tasbih? Perhatikan anak-anak. Kenapa kok di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang berzikir kok pakai tasbih? Apa tidak pakai tasbih itu bisa? Boleh. Boleh. Pakai tasbih boleh. Tidak pakai tasbih pun boleh di dalam berzikir kepada Allah. Terus apa maksudnya kok harus memakai tasbih? Nah, tasbih ini adalah hanya sebagai alat, ya, alat untuk menghitung berapa dalam satu hari kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak pakai tasbih,
Tidak mungkin tangan kita dapat menghitung, misalkan satu hari kita mau berzikir 1000 kali. Tidak mungkin tangan kita mampu. Dibantu kaki pun tidak mampu. Nah, maka manusia, terutama orang Islam, memakailah alat yang namanya tasbih untuk menghitung jumlahnya berapa banyak ketika dia berzikir. Oke. Terima kasih anak-anak, kalian tadi sudah mengutarakan rasa penasaran kalian. Kemudian kalian juga sudah paham, sudah menemukan rasa penasaran kalian, dan kalian sudah dapat memahami. Tadi Bapak sudah menerangkan. Paham ya tadi ya? Oke. Sekarang kita akan melanjutkan kembali adab berzikir. Ya, adab berzikir. Silakan kalian membuat kelompok. Ya, Bapak bagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan kalian susun meja kalian. Nanti dirapatkan meja yang satu dengan yang lainnya. Kalian buat 5 kelompok. Bisa ya? Mulai dari sekarang? Bisa. Oke ya, mulai dari sekarang kalian buat kelompok. Baik anak-anak, setelah kalian membentuk kelompok, ya, ada berapa kelompok? 3 kelompok. Nah, sekarang kalian diskusikan. Bapak punya masalah 2. Ya, Bapak punya masalah 2 tentang masalah berzikir, adab berzikir. Yang pertama, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, simpulkanlah hikmah dan manfaat dari berzikir. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara membiasakan diri agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dengan pertanyaannya? Ya, mulai sekarang kalian diskusikan. Nanti setelah kalian mendiskusikannya dengan kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian presentasikan, bacakan, komunikasikan kepada kelompok yang lain. Terus nanti kelompok yang lain menanggapinya. Ya, jadi yang dibacakan teman kamu nanti kalian tanggapi. Kalian tanggapi, tanya atau beri saran dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan mulai dari sekarang. Ya. Ya, kelompok yang laki paham ya dengan pertanyaannya? Ya, silakan ketua kelompoknya Isan dipandu anak buahnya untuk berdiskusi. Nah. Ya. Kelompok 3, ketuanya siapa? Dila, ketuanya Dila. Silakan Dila dipandu temennya. Ya. Dipandu. Saling bekerja sama ya, karena diskusi ini adalah kalian saling
mengungkapkan pendapat kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Saleh, ini jawabanku seperti ini. Nanti dipadukan jawabannya. Oke, cukup anak-anak ya diskusinya? Cukup ya? Cukup? Cukup. Sudah selesai semua pertanyaan ini dua tadi yang harus kalian jawab. Oke, sekarang langkah yang kedua, silakan kalian komunikasikan di depan kelompok yang lain kepada teman-teman kamu hasil diskusi kalian yang tadi per kelompok. Ya, kelompok pertama, kelompok Dila. Ya, silakan maju. Sini, biar kelihatan ya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Manfaat dan hikmah berzikir. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyehatkan manusia dari penyakit yang menderitanya. 5. Menyehatkan jiwa. 6. Memupuk jiwa sosial di masyarakat. 7. Terhindar dari bahaya. 8. Hati yang menjadi tenteram. 9. Memantapkan keimanan. 10. Menjauhkan diri dari setan. 11. Menurunkan hikmat. Iya, silakan duduk. Oke, dari yang disampaikan Dila tadi dari kelompok 1, mungkin dari kalian ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Jelas semua apa yang disampaikan Dila dari kelompok 1? Oke, kalau jelas sekarang lanjut kelompok 2, Isan. Ya, silakan maju Isan. Coba Isan kamu simpulkan bagaimana cara bacakan hasil diskusi kelompok kamu, cara membiasakan diri agar selalu berzikir. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. 1. Menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. 3. Menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. 4. Memisahkan diri membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. 5. Memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. 6. Menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang yang sabar. 7. Berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Kelompok Islam. Mungkin dari kalian ada yang ditangkapin kelompok yang lain dari hasil kerja kelompoknya Isan kelompok 2. Ada? Tidak? Jelas semua? Oke, silakan duduk. Pintar-pintar semua. Ya, kelompok 3. Maju. Coba simpulkan yang pertama, soal yang pertama tadi. Teman-teman, saya akan membacakan hasil dari kelompok 3. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 4. Menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya. 5. Menyehatkan jiwa. 6. Memupuk jiwa sosial di masyarakat. 7. Terhindar dari bahaya. 8. Hati menjadi tentram. 9. Memantapkan keimanan. 10. Menjauhkan diri dari setan. 11. Menurunkan rahmat Allah. Iya, jelas ya. Mungkin dari pemaparan kelompok 3 ada yang kalian mau tanyakan atau memberikan saran? Hah? Ada tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak. Jelas? Jelas. Oke, berarti alhamdulillah memang anak bapak pintar-pintar semua. Jangan. Ternyata kalian sudah pandai berdiskusi,
sudah dapat menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kalian sehingga kalian dapat paham. Sekarang kalian sudah paham belum? Tadi tentang ada berzikir? Sudah? Ada pertanyaan kepada Bapak? Benar jelas? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang dari penjabaran yang Bapak jelaskan tadi, kemudian dari hasil diskusi kelompok yang sudah maju ke depan. Nah, sekarang mari kita simpulkan bareng-bareng pertanyaan ini. Ya, kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, simpulkanlah hikmah apa saja, ya, hikmah apa saja dan manfaat apa saja dari berzikir. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu selalu terbiasa untuk berzikir kepada Allah. Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Nah, kita simpulkan. Ya, anak-anak. Setelah kalian tadi mempelajari materi, mari kita simpulkan. Apa hikmah dan manfaat dari berzikir? Yang pertama, kita selalu mengingat Allah. Yang kedua, zikir ini sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dengan berzikir berarti kita sudah melaksanakan perintah siapa? Allah. Perintah Allah. Yang keempat, zikir ini dapat menyehatkan manusia dari penyakit yang diderita. Kenapa kok dengan zikir kita menjadi sehat? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal kan? Tetapi kenyataannya dengan berzikir kita akan selalu sehat. Tadi kalian lihat gambar orang galau tadi? Orang galau tadi? Dia sehat tidak tadi gambar tadi? Tidak. Nah, karena tidak pernah berzikir, maka zikir itu menyehatkan badan kita, menyehatkan otak kita, menyehatkan hati kita. Karena di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yaitu hati. Kalau hatinya bersih, maka yang lain ikut bersih. Kalau hatinya sehat, maka anggota tubuh yang lain ikut sehat. Nah, hati bisa bersih itu dicuci dengan cara apa tadi? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menyehatkan jiwa, jelas jiwa kita akan tenang. Terus memupuk jiwa sosial di masyarakat. Jelas ketika kita sering berzikir, kita sama orang itu tidak sombong. Tidak sombong, sama teman tidak sombong, sama tetangga tidak sombong. Karena kita sadar bahwa semua ini kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut disombongkan. Yang sombong satu siapa? Allah. Allah yang wajib sombong itu hanya Allah. Manusia, jin, malaikat, setan tidak wajib sombong. Yang wajib sombong hanya Allah. Terus kita terhindar dari bahaya. Insya Allah, kalau kalian rajin zikir, Allah pasti akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Misal kalian ketika di jalan, naik motor, lisan kalian zikir terus, hati juga zikir. Bilalah ada motor yang nyalip kalian, mau langgar kalian, menabrak kalian, tetapi ketika kalian selalu ingat sama Allah, kalian diselamatkan. Yang tadinya motor itu mau nabrak kalian, tidak jadi ditabrak. Itu manfaat zikir. Terus hati menjadi tenteram, jelas.
kemudian memantapkan keimanan, kemudian yang kelas 9 menjauhkan diri dari setan. Jelas. Kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, ini setan semua akan takut sama kita, tidak mau dekat sama kita. Sehingga kita kalau sudah setan tidak mau dekat, berarti kita selalu rajin beribadah kepada Allah. Kalian malas sholat berjamaah, atau kalian malas sholat subuh. Nah, karena di dalam diri kita ini ada setan yang mengganggu. Tetapi kalau kalian rajin berzikir, setan itu kalah, akan hangus terbakar. Maka kalian harus rajin berzikir. Yang terakhir, dengan berzikir akan menurunkan rahmat Allah. Yakin kalau kita ingat terus sama Allah, zikir sama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya dari langit, kasih sayangnya kepada kalian dari langit. Tentunya nanti kalau di dunia belum bisa dibalas, nanti akan dibalas di akhirat dengan apanya Allah? Surganya Allah. Paham anak-anak ya? Paham. Oke, jadi ini kesimpulan dari zikir tadi, dari materi yang sudah Bapak jelaskan. Ada pertanyaan? Ya. Benar tidak ada? Benar. Yakin tidak ada? Yakin. Oke. Baik anak-anak, sudah kita simpulkan materi kita. Apa tadi? Materi adab berzikir. Sudah kita simpulkan. Kalian sudah paham, Bapak senang. Berarti kalian dapat menerima pelajaran Bapak. Berarti kalian semua pandai-pandai ya. Kenangan ya. Alhamdulillah anak Bapak pintar-pintar semua. Baik anak-anak, sebelum Bapak menutup materi kita pada hari ini, untuk tugas kalian, kalian mengerjakan yang ada di LKPD yang sudah Bapak buat. Karena waktu kita hari ini tidak cukup, kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak buat. Ini untuk PR di rumah ya. Ya, minggu depan kalian kumpul. Ini kerjakan di rumah LKPD yang sudah Bapak buat. Nanti kita kumpul minggu depan, nanti Bapak akan koreksi, kita bahas bareng-bareng. Bisa ya dikerjakan di rumah LKPD ini ya? Bisa. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk minggu depan, materi yang akan Bapak ajarkan kepada kalian yaitu tentang taat, taubat, dan istiqomah dan ikhlas. Bapak ulangi apa tadi? Taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Itu materi minggu depan yang akan Bapak sampaikan. Maka dari itu kalian kan sudah Bapak bagi buku paket ya. Bapak sudah bagi buku paket. Nah, silakan buku paket kalian itu kalian baca-baca di rumah tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baik anak-anak, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, Bapak selaku guru kalian, apabila di dalam menyampaikan materi ada kesalahan, ada kekeliruan, karena lidah tidak berkurang, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin ya kalau Bapak salah. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita tutup materi kita dengan bersama-sama membaca doa penutup, yaitu bacaan tahmid. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan.
diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.